Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersyukur pada Allah atas semua yang terjadi pada diri kita dan juga pada keluarga kita, kepada perusahaan kita yang telah kita cintai. Hari ini saya akan membahas tentang PT Pos Indonesia di ujung tanduk. Cukup menyedihkan. Ya, terkait dengan kemunduran Pak Daud Joseph sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia yang dilanjutkan kemarin pada tanggal 7 Juli tahun 2026 ini, sukuk 24,11 miliar pending pembayarannya. Dan tentu ini bukan hal yang baik untuk PT Pos Indonesia ya. Namun saya sebagai pensiunan yang sudah setahun, baru setahun ini saya pensiun di PT Pos Indonesia, dan saya sangat peduli, saya cinta pada PT Pos Indonesia. Saya akan berbuat bagaimana sebenarnya pos itu diselesaikan. Sebenarnya sangat sederhana dan mudah untuk menyelesaikan PT Pos. Yang penting pendapatan dan biaya itu seperti ini. Pendapatan lebih besar daripada biaya. Sudah cukup. Ketika itu terjadi maka beres. Tapi untuk mencapai ke situ bagaimana? Nah, ada beberapa yang ke depan akan kita bahas ya, terkait dengan bagaimana solusi yang akan saya tawarkan kepada PT Pos Indonesia. Ya, tentunya terkait dengan bagaimana menghadapi RUPS suku itu, kemudian juga solusi-solusi yang secara eksternal di papan atas sana akan saya berikan sedikit, dan yang paling penting adalah internal. Secara internal, saya sebuah ide, sebuah usulan kepada PT Pos agar hal-hal ini bisa dilakukan. Pertama, saya akan mengusulkan kepada PT Pos agar PT Pos menghidupkan kembali agen pos, dan untuk agen pos tipe A bagi usulan saya ini, dia nanti akan mengambil alih seluruh aktivitas baik first mile di loket, operasional, dan juga di last mile-nya. Ini cukup mengerikan bagi orang yang tidak paham, tapi bagi saya inilah yang terbaik. Agen pos akan menangani semua itu, dan PT Pos hanya melaksanakan sedikit. Kemudian saya juga ingin bagaimana agar PT Pos bisa menyelamatkan gedung-gedung yang idle. Sekarang ini penanganan properti yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia sangat menyedihkan. Bahkan saking menyedihkannya itu, PT Pos menjadi malu berhadapan dengan tetangga. Mengapa menjadi kotor sekali kantornya? Mengapa gedung-gedung milik PT Pos ini tidak terawat dan terkesan dibiarkan mati dan menjadi hunian jin, hunian setan-setan yang tidak kita harapkan. Saya juga akan membahas bagaimana nasib pegawai tetap ke depan, dan juga kita akan ya tentu dengan tega namun berniat baik bagaimana memperbaiki dapur kita agar kita ini benar-benar tetap hidup dan bahkan bisa melebihi perusahaan sejenis yang dia tentunya sekarang mereka sudah di atas, dan PT Pos insya Allah akan kembali lagi. Dan tentunya juga akan membahas tentang piutang pendapatan. Lalu kami juga akan bagaimana nasib para karyawan tetap PT Pos Indonesia, dan juga nanti kita juga membahas masalah pensiunan teman-teman saya yang terkumpul dalam Persatuan Pensiunan Pos Indonesia dan juga Ikatan Profesional dan Pensiunan Indonesia. Itu sekedar pembuka. Nanti kita akan memperkuat lagi bagaimana agar apa yang saya sampaikan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh para pejabat yang berwenang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.